Nama saya Amin Wahyudi, mahasiswa GPG dalam jabatan Angkatan 1 Program Studi Teknik Komputer dan Informatika Universitas Negeri 11 Maret Surakarta tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gimana kabarnya pada siang hari ini? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sudah kelihatan dari wajahnya yang pada ceria. Ini menunjukkan bahwa kalian dalam keadaan yang sehat. Nah, sebagai rasa syukur kita, mari kita awali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Erwin, mungkin bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Ya Pak, untuk mengabdi pada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk teman masing-masing. Bapak, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Erwin yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Doa yang kita panjatkan tadi, ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, tidak lupa nanti silahkan kalian mengisi presensi kehadiran yang sudah saya siapkan di Google Classroom saya. Nah, silahkan nanti kalian masuk ke Google Classroom-nya. Sudah kelihatan untuk tampilannya? Nah, nanti silahkan kalian masuk ke Google Classroom-nya, kemudian pilih yang menerapkan struktur kendali program. Setelah itu masuk ke presensi kehadiran. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian cukup memasukkan nama, nomor absen, dan juga kelas. Kalau sudah, kalian tekan submit. Itu untuk presensi kehadirannya. Kemudian tidak lupa, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semua bisa terhindar dari virus COVID-19. Kemudian sebelum kita masuk ke materi pelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini, sedikit saya akan mereview mengenai materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat untuk pertemuan sebelumnya kita membahas materi mengenai apa? Di pertemuan sebelumnya kita membahas materi mengenai pengiriman nilai variabel dan juga menangkap nilai variabel dalam program PHP. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai cara mengirimkan variabel dan juga cara menangkap nilai variabel. Kemudian mungkin yang lainnya ada yang masih ingat untuk cara mengirimkan nilai variabel itu ada berapa metode atau ada berapa cara? Untuk mengirimkan nilai variabel, kita bisa menggunakan link. Halo? Ya, jadi untuk mengirimkan nilai variabel kita bisa menggunakan form atau bisa menggunakan link. Berikutnya, kalau tadi sudah kita bahas mengenai cara mengirimkan nilai variabel, sekarang mungkin yang masih ingat siapa? Mengenai perintah yang digunakan untuk menangkap nilai variabel. Saya Pak, Ya. untuk menangkap nilai variabel kita bisa menggunakan perintah post-set atau bisa juga request. Ya, benar sekali. Jadi untuk menangkap nilai variabel yang dikirimkan entah itu menggunakan form atau menggunakan link, kita bisa menggunakan perintah post, get, atau request.
Itu untuk materi pelajaran yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk pertemuan pada siang hari ini, saya tampilkan dulu kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran. Kelihatan ya PowerPoint-nya? Ya, Pak. Ya, berarti Kelihatan. ya, berarti bisa terbaca oleh kalian. Jadi untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada siang hari ini, untuk yang pengetahuan nanti adalah menerapkan struktur kendali program. Kemudian yang keterampilan itu adalah membuat struktur kendali program. Itu adalah kompetensi dasarnya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu adalah setelah mengamati video yang ada di YouTube dan membaca materi yang ada di LMS, diharapkan peserta didik mampu: pertama, menjelaskan prosedur struktur kendali dalam pemrograman halaman web di sisi server dengan benar dan teliti. Itu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Ya, berikutnya kita langsung masuk ke materi. Materi yang akan kita pelajari adalah struktur kendali program. Nah, ini seperti yang bisa kalian lihat di PowerPoint-nya. Untuk struktur kendali program, di sini ada dua bentuk. Ada percabangan dan ada juga perulangan. Jadi ada percabangan dan ada perulangan. Nah, tiap-tiap bagian di sini mereka juga mempunyai beberapa bagian yang lainnya. Misalnya percabangan. Percabangan itu ada bentuk if, ada bentuk if else, ada bentuk if else if, dan juga bentuk switch case. Itu adalah bentuk-bentuk percabangan. Berikutnya, untuk pertemuan pada siang hari ini nanti kita akan membahas mengenai percabangan. Kalau di dalam proses percabangan itu nanti penerapannya berbeda pada saat kita belajar mengenai algoritma pemrograman yang sekuensial atau sequence. Kalau algoritma yang sequence itu urutannya atau pengerjaannya itu dilakukan secara berurutan. Tapi kalau di dalam algoritma percabangan nanti tidak semua langkah itu akan dikerjakan. Nah, contohnya seperti ini. Seperti yang kalian lihat di gambarnya. Di sini ada kondisi, kemudian ada pernyataan 1, ada pernyataan 2, ada pernyataan 3. Nah, nanti program dia akan memilih pernyataan mana yang akan dijalankan. Kalau sudah menjalankan pernyataan 1, maka pernyataan 2 dan pernyataan 3 tidak akan dijalankan. Tapi kalau dia sudah menjalankan pernyataan 2, berarti pernyataan 1 dan pernyataan 3 tidak akan dijalankan. Misalnya Mbak Dewi. Nah, Mbak Dewi ini dia disukai oleh 3 cowok. Pertama adalah cowok A, cowok kedua cowok B, cowok ketiga adalah cowok C. Nah, maka nanti Mbak Dewi ini dia harus memilih salah satu dari ketiga cowok tersebut. Ya, tentu saja di dalam melakukan pemilihan itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dia pikirkan. Misalnya kalau cowok A ini, cowok C seperti ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Mbak Dewi dia bisa mengambil keputusan cowok mana yang akan dipilihnya. Ya, pertimbangan-pertimbangan tersebut itu adalah kondisinya. Kemudian cowok A, cowok B, dan cowok C itu adalah pernyataannya. Jadi pernyataan mana yang akan dijalankan itu tergantung dari kondisi yang ada. Bentuk-bentuk percabangan di sini kita awali dengan bentuk percabangan if. Seperti yang kalian lihat gambarnya di sini, untuk if itu flowchartnya ini hanya ada satu pernyataan saja. Nah, apakah pernyataan ini akan dijalankan atau tidak, itu juga tergantung dari kondisinya. Kalau kondisinya bernilai true, maka pernyataan akan dijalankan.
Tapi kalau kondisinya bernilai false, maka dia akan ke kanan, kemudian ke bawah, sehingga pernyataan tidak akan dijalankan. Nanti kita akan menentukan apakah seseorang atau mungkin siswa dia itu dimasuk ke dalam kategori tuntas atau tidak. Tapi di sini pernyataan yang akan ditampilkan hanya yang tuntas saja. Sedangkan yang tuntas itu tidak akan ditampilkan. Kita awali dengan PHP pembuka. Kemudian kita tentukan nilainya dulu. Misalnya dolar nilai sama dengan 80. Nah, kalau sudah kita tampilkan nilainya. Misal nilai yang Anda peroleh adalah dolar nilai. Nah, kalau sudah kita buat variabelnya yang digunakan untuk menampilkan untuk menyimpan data nilai, dan sudah kita tampilkan nilainya, baru kita lakukan pengujian. Misalnya if dolar nilai lebih besar sama dengan 75, itu nanti misalnya muncul Anda tuntas. Jadi if nilai lebih besar sama dengan 75, ini adalah kondisinya, sedangkan echo Anda tuntas ini adalah pernyataannya. Nah, di sini nilai yang Anda peroleh adalah 80. Karena 80 itu lebih besar dari 75, maka pernyataan Anda tuntas di sini akan dikerjakan. Akan tetapi jika nilainya ini kurang dari 75, misal nilai di sini saya ganti jadi 70. Kemudian saya simpan. Ketika saya refresh, maka pernyataan Anda tuntas di sini sudah hilang. Karena nilai yang diperoleh itu adalah 70, sedangkan 70 itu kurang dari 75. Itu untuk bentuk percabangan if. Berikutnya, bentuk percabangan if else. Nah, kalau if else itu sedikit berbeda dari yang if tadi. Kalau if tadi hanya ada satu pernyataan, tapi kalau yang if else di sini ada dua pernyataan. Ada pernyataan satu atau pernyataan dua. Nah, di sini pernyataan mana yang akan dijalankan? Sama, di sini berdasarkan kondisinya. Kalau kondisinya bernilai true, maka di sini pernyataan satu yang akan dijalankan. Tetapi jika kondisinya bernilai false, maka pernyataan dua yang akan dijalankan. Kita gunakan contoh kode program yang tadi. Karena ada dua pernyataan, maka di sini kita menggunakan if else. Maka setelah if pernyataan, kita ketikkan else, kita tuliskan pernyataan kedua. Itu Anda tidak tuntas. Jadi kalau kondisinya bernilai true, maka Anda tuntas, ini yang akan dijalankan. Tapi apabila kondisinya bernilai false, maka pernyataan Anda tidak tuntas yang akan dijalankan. Jadi berapapun nilainya, di sini tetap muncul pernyataan. Saya simpan, saya ganti 80 dulu. Saya ganti 80, saya simpan, saya refresh. Nilai yang Anda peroleh adalah 80. Maka pernyataan Anda tuntas yang akan dijalankan. Nah, sekarang kalau nilainya adalah 50, pernyataan mana yang akan dijalankan? Kalau pernyataannya 50, nah di sini muncul Anda tidak tuntas.
Berbeda dengan yang tadi kita menggunakan if, kalau nilainya di bawah 75, maka di sini tidak akan muncul pernyataan apa-apa. Tapi karena kita menggunakan if else, meskipun nilainya di bawah 75, tetap muncul pernyataan Anda tidak tuntas. Untuk bentuk percabangan yang berikutnya itu ada if else if. If else if itu kita gunakan untuk pernyataan yang lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 itu berarti bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 dan seterusnya. Ini contohnya adalah if else if untuk 3 pernyataan. Ada kondisi 1, kondisi 2, pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3. Nah, di sini langkah pertama yang akan dilakukan pengecekan itu adalah pada kondisi pertama. Kalau pada kondisi pertama sudah bernilai true, maka pernyataan 1 yang akan dijalankan. Kalau kondisi 1 bernilai true. Tapi jika kondisi 1 bernilai false, maka kondisi kedua dia akan bergeser ke kiri. Kemudian kondisi kedua di sini akan dikerjakan, berarti akan dicek lagi. Saya demonstrasikan lagi. Kalau ini kan kita menampilkan pernyataan Anda tuntas dan Anda tidak tuntas. Nah, sekarang misalnya saya akan menampilkan 3 pernyataan. Jadi ini ada 3 pernyataan. Pertama, selamat Anda lulus. Kedua, Anda harus mengikuti remedi. Dan yang ketiga, Anda harus mengulang di tahun berikutnya. Nah, selamat Anda lulus ini akan dikerjakan jika nilai itu lebih besar sama dengan 75. Kemudian untuk yang remedi itu jika nilainya itu misalnya 60 sampai 74. Berarti yang mengulang di tahun berikutnya itu jika siswa tersebut itu nilainya kurang dari 60. Coba kita terapkan ke dalam kode programnya. Jadi pernyataan pertama tadi adalah selamat Anda lulus. Selamat Anda lulus. Kemudian pernyataan kedua itu adalah Anda harus mengikuti remedi. Nah, agar pernyataan kedua ini nanti bisa dijalankan karena ada kondisinya, maka setelah else kita ketikkan perintah if kurung buka kondisi. Tadi kondisinya adalah jika nilainya 60 sampai 74. Berarti kalau 74 berarti di sini dolar nilai lebih besar atau sama dengan 60. Kemudian kita kerjakan yang pernyataan ketiga. Berarti kalau nilainya di bawah 60, berapapun nilainya, pasti pernyataan ketiga yang akan dijalankan, yaitu else itu maaf, Anda harus mengulang di tahun berikutnya. Karena 90 itu lebih besar dari 75, dengan kata lain, untuk kondisi pertama itu terpenuhi, maka pernyataan selamat Anda lulus di sini yang akan dikerjakan. Karena nilainya adalah 90. Saya ganti menjadi 65. Kemudian saya simpan. Terus saya refresh. Nilai yang Anda peroleh adalah 65. Karena nilainya adalah 65 dan 65 itu kurang dari sama dengan 75, maka dia akan geser ke kanan.
akan dicek di kondisi yang kedua. Karena 65 lebih besar dari 60, maka kondisi yang kedua bernilai true, sehingga pernyataan kedua yang akan dijalankan, yaitu Anda harus mengikuti remedi. Nah, sekarang kalau misalnya nilainya adalah 50, nilai yang diperoleh siswa adalah 50. Kita simpan, kemudian kita masuk ke browsernya, kita refresh. Karena nilai yang diperoleh adalah 50, maka pernyataan yang muncul itu adalah pernyataan yang ketiga, yaitu pernyataan maaf, Anda harus mengulang di tahun berikutnya. Jadi tadi sudah kita bahas mengenai bentuk percabangan if, bentuk percabangan if else if, kemudian bentuk percabangan if else, kemudian bentuk percabangan switch case. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan bentuk-bentuk percabangan tadi? Silakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Pak. Setelah tadi saya menyampaikan beberapa materi mengenai bentuk-bentuk percabangan, nah, di sini saya sampaikan beberapa permasalahan. Di sini ada 3 permasalahan. Permasalahan pertama dan permasalahan kedua itu adalah studi kasus. Misalnya, menentukan kecerdasan seseorang berdasarkan IQ dari orang tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Kemudian, permasalahan yang kedua itu adalah kalian diminta untuk menentukan predikat yang diperoleh oleh siswa. Nah, di mana nanti predikatnya berdasarkan nilai huruf yang diperoleh oleh siswa. Jadi untuk yang permasalahan 1 dan permasalahan kedua, nah nanti kalian lakukan analisa. Kira-kira kalau ada contoh kasus seperti itu, nah nanti kalian tentukan kira-kira bentuk percabangan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut itu bentuk yang mana. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga, di sini ada contoh kode program PHP. Ada contoh kode program PHP. Dari contoh kode program tersebut, ketika dijalankan, nanti akan menampilkan error. Dengan kata lain, kodenya tidak akan bisa dijalankan. Nah, kalian lakukan analisa dari kode program tersebut, bagian mana yang menimbulkan atau yang menyebabkan terjadinya error. Nah, jadi tugas kalian, selain kalian nanti menganalisa permasalahan-permasalahan tersebut, tugasnya kalian juga saya suruh untuk membuat program aplikasi web yang digunakan untuk mengolah data nilai. Nah, nanti programnya seperti apa? Programnya nanti secara garis besarnya seperti ini. Pertama, nanti kalian buat sebuah formulir, di mana di dalam formulir tersebut kalian masukkan data nama, kemudian masukkan nomor absen, kemudian masukkan kelas, itu untuk data siswanya. Nah, kemudian untuk data nilainya, nanti kalian masukkan nilai tugasnya berapa, nilai ulangan harian berapa, nilai PTS berapa, nilai PAS berapa. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, nanti silahkan kalian buka LKPD-nya. Di situ sudah ada ketentuannya, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Soalnya seperti apa? Nah, nanti hasil pekerjaan kalian itu juga kalian tuangkan ke dalam LKPD. Misalnya seperti ini LKPD-nya ya. Nah, ini soalnya yang ada di poin ke-14. Buatlah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data nilai dan seterusnya sampai akhir ini. Nah, nanti hasil pekerjaannya, print screen dari kode programnya. Kalau misalnya kalian mengetikkan di notepad, ya print screen notepadnya, kodenya di sini dimasukkan. Kemudian print screen proses nilainya. Jadi ketika data tersebut yang dikirimkan melalui form atau yang dimasukkan melalui form, itu kan nanti dikirim ke file yang berbeda. Nah, file yang berbeda tersebut itu nanti kalian print screen kodenya, kalian masukkan di bagian sini, di bawah nomor 16 ini.
Nah, silahkan nanti kalian buat kelompok di mana nanti satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Namanya dituliskan di sini, kelasnya dimasukkan di sini, nomor absen dimasukkan di sini. Kemudian nah, nanti setelah saya akhiri untuk sesi kegiatan web meeting sesi pembukaan ini, silahkan nanti kalian mengamati video yang ada di LMS saya, di Google Classroom saya. Ini ya, kegiatan kalian hari ini, kalian membaca bahan ajar yang sudah saya upload di Google Classroom, membaca media pembelajaran, menonton video yang ada di YouTube. Ya, siapa tahu yang tadi saya sampaikan ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, sehingga nanti untuk menambah referensi kalian dalam belajar, ya silakan kalian buka-buka bahan ajarnya, buka media pembelajarannya, kalian tonton video YouTube-nya yang ada di Google Classroom saya. Ya, selain kalian mempelajari materi atau mengamati video atau bahan ajar dan lain sebagainya, nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk penilaiannya itu ada 2 jenis, ada pengetahuan sama keterampilan. Untuk keterampilan, tadi kalian mengerjakan LKPD yang keterampilan yang dikerjakan secara berkelompok. Kemudian yang pengetahuan itu ada penugasan, kalian kerjakan LKPD keterampilannya dan juga ulangan harian. Nah, ini nanti ulangan hariannya nanti silahkan kalian kerjakan. Itu untuk penilaiannya. Silahkan nanti kalian kerjakan LKPD-nya. Saya kasih waktu 60 menit untuk mengerjakan. Nah, nanti setelah 60 menit kita bergabung lagi ke dalam web meeting. Nanti yang perwakilan dari kelompok silahkan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Nah, nanti saya akhiri, kemudian 60 menit lagi kita bertemu lagi. Saya cukupkan sekian untuk sesi web meeting pembuka pada siang hari ini. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita mulai sesi yang kedua ini. Untuk sesi kedua ini kita awali dengan presentasi hasil dari LKPD pekerjaan kalian. Nah, silakan salah satu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil LKPD-nya dari yang sudah kalian kerjakan. Silakan, siapa yang mau presentasi? Silakan Mas Erwin, bisa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai pembuatan aplikasi web yang digunakan untuk mengelola data nilai. Jadi untuk nilai akhir merupakan pembobotan dari nilai tugas, nilai ulangan harian, nilai PTS, dan juga kami menggunakan bentuk percabangan if else karena pernyataan yang ditampilkan hanya ada 2, yaitu tuntas atau tidak tuntas. Jika nilai akhir lebih besar dari atau sama dengan 75, maka akan muncul keterangan tuntas, akan tetapi jika nilai akhir kurang dari 75, maka akan muncul keterangan tidak tuntas. Untuk nilai huruf kami menggunakan if else if karena jumlah pernyataan ada 5 atau lebih dari 2, yaitu A, B, C, D, dan E. Sedangkan untuk predikat kami menggunakan untuk percabangan 5.
Untuk nilai huruf kami menggunakan bentuk if else if karena nilai yang di dalam kondisi sifatnya berupa rek atau jangkauan, sedangkan untuk predikat kami menggunakan nilai yang ada di dalam kondisi sifatnya tetap atau Sudah, pasti. Mas Elvin, untuk presentasinya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih kepada Mas Erwin yang sudah mempresentasikan atau mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Nah, sekarang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sudah saya sampaikan di awal pembelajaran tadi. Nah, silakan, mungkin siapa yang mau menyimpulkan untuk permasalahan pertama yang saya sampaikan tadi. Saya berikan kesempatan. Saya jawab. Pada studi kasus pertama tersebut ada dua pernyataan yang akan ditampilkan, yaitu pernyataan pertama Anda jenius dan pernyataan kedua adalah Anda biasa-biasa saja. Karena pernyataan yang akan ditampilkan hanya ada dua makna untuk percabangan yang kita gunakan atau if else. Ya, benar sekali. Jadi untuk permasalahan pertama, karena hanya ada dua, karena hanya ada dua pernyataan, yaitu pernyataan pertama itu adalah Anda jenius, kemudian pernyataan yang kedua adalah Anda biasa-biasa saja, maka bentuk percabangan yang harus kita gunakan adalah if else. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, siapa kira-kira yang mau menyimpulkan? Kira-kira bentuk percabangan apa yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang kedua? Saya, Pak. Untuk permasalahan yang kedua, bentuk percabangan yang harus digunakan adalah sweet case. Karena pernyataannya ada 5, yaitu hanya tetap bukan jangkau. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Anggita yang sudah membuat kesimpulan untuk permasalahan yang kedua. Jadi untuk permasalahan yang kedua, karena pernyataannya itu lebih dari 2 dan juga nilai yang ada di dalam kondisi itu sifatnya tetap atau pasti, bukan jangkauan, maka bentuk percabangan yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kedua itu kita menggunakan bentuk percabangan sweet case. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga, nampil program itu kan ketika dijalankan itu muncul pesan error. Nah, kira-kira yang menyebabkan pesan error tersebut itu perintah yang mana? Silakan. Yang menyebabkan terjadinya error pada kode yang ada pada permasalahan ketiga adalah pada perintah if dan else. If seharusnya di bagian belakang tidak diberikan tanda titik koma karena perintah-perintah yang di bawahnya. Jadi yang menjadi penyebab kesalahan penulisan pada permasalahan yang ketiga itu terletak pada perintah if dan else if-nya. Kenapa? Karena seharusnya setelah perintah if dan else if itu setelah tanda kurung tutup itu tidak boleh diakhiri dengan tanda titik koma. Itu untuk beberapa permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi, dan kalian juga sudah menyimpulkan untuk permasalahan 1, permasalahan 2 itu bentuk percabangan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut itu apa. Kemudian untuk untuk permasalahan yang ketiga, kalian juga sudah menganalisa yang menjadi penyebab terjadinya error itu pada bagian keberapa juga sudah kalian simpulkan. Berikutnya silakan kalian kerjakan ulangan hariannya. Ini ya, ulangan harian. Nah, nanti silakan kalian kerjakan nama, nomor absen, kelas. Kemudian kalian tekan tombol next. Silakan kalian kerjakan soalnya. Nanti ada 5 soal.
soalnya tidak usah banyak-banyak, cukup 5 saja, dan itu pun bentuknya berupa pilihan ganda. Nah, karena pilihan ganda, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Kemudian untuk sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, kalau tadi itu kan kalian sudah menyimpulkan materi, sudah menyimpulkan mengenai permasalahan-permasalahan yang sudah saya sampaikan. Nah, berikutnya, silahkan mungkin salah satu dari kalian ada yang menyimpulkan mengenai materi pelajaran yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Saya, Pak. Mas, pada hari ini kita sudah mempelajari materi mengenai konsep percabangan dan juga bentuk-bentuk percabangan. Untuk menyelesaikan menggunakan bentuk if. Sedangkan untuk menyelesaikan permasalahan dengan dua pernyataan, maka kita bisa menggunakan bentuk if else. Kemudian apabila pernyataannya lebih dari dua, maka kita bisa menggunakan bentuk if else, if atau switch case. Ya, jadi untuk pada kesempatan siang hari ini kita sudah mempelajari materi mengenai percabangan, di mana bentuk-bentuk percabangan itu ada if yang digunakan untuk satu pernyataan, kemudian if else digunakan untuk dua pernyataan, if else if untuk 3 pernyataan atau lebih, dan switch case juga sama untuk 3 pernyataan atau lebih. Itu untuk kesimpulannya. Berikutnya mungkin ada yang mau merefleksikan mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan salah satu dari kalian untuk merefleksikan mengenai apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Setelah saya mengikuti kegiatan pelajaran pada siang hari, saya menjadi mengerti mengenai konsep percabangan dan juga bentuk-bentuk percabangan seperti if else, if, kemudian switch case, serta bagaimana caranya menerapkannya ke dalam bahasa pemrograman PHP, khususnya untuk yang bentuk if else, dan juga if else if. Adapun materi yang belum saya pahami pada kegiatan pembelajaran siang hari ini adalah mengenai bentuk percabangan switch case. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dewi yang sudah merefleksikan mengenai apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Kemudian untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya itu adalah percabangan bersarang. Nah, percabangan bersarang itu apa? Nah, silahkan kalian cari referensinya atau materinya, bisa melalui internet, bisa melalui buku, atau bisa melalui sumber belajar yang lainnya. Itu untuk materi pelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua. Silakan Mas Erwin, bisa dipimpin kembali teman-temannya untuk berdoa. Untuk mengakhiri pada pembelajaran hari ini, Amin. Ya, terima kasih Mas Erwin yang sudah memimpin berdoa. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, dari saya, apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.